Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Maulia dengan NIM 2000313 dari Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video ini, saya akan sedikit membahas tentang fungsi dasar dan tujuan manajemen keuangan sekolah yang berkenaan dengan mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Asep Sudarsyah, MPD. Fokus manajemen keuangan sekolah ini untuk memungsikan dan mengoptimalkan kemampuan menyusun rencana anggaran sekolah, mengelola sekolah berdasarkan rencana dan anggaran tersebut, dan memungsikan masyarakat untuk berpartisipasi mengelola sekolah. Adapun fungsi dari manajemen keuangan pada prinsipnya dimulai dari proses sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan anggaran sekolah. Jadi, kepala sekolah harus mampu menyusun rencana anggaran pendapatan belanja sekolah, serta harus mengetahui sumber dana sekolah yang meliputi dana penunjang pendidikan, subsidi bantuan penyelenggaraan pendidikan, bantuan operasional sekolah, dan lainnya. Yang kedua, pelaksanaan anggaran belanja sekolah, yaitu ada asas yang lazim yang dijadikan pedoman untuk menggunakan anggaran ini, yaitu asas umum pengeluaran negara bahwa manfaat penggunaan uang negara minimal harus sama apabila uang tersebut dipergunakan sendiri oleh masyarakat. Asas ini tercermin dalam prinsip-prinsip yang dianut dalam pelaksanaan APBN seperti prinsip efisiensi, pola hidup sederhana, hemat, dan sebagainya. Menurut Jonas, tugas manajemen keuangan dibagi 3 fase, yaitu financial planning, implementasi, dan evaluasi. Ia mengemukakan bahwa perencanaan finansial disebut budgeting merupakan kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan. Kemudian implementasi ini yaitu pelaksanaan anggaran ialah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian bila diperlukan. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran. Yang ketiga yaitu penyelenggaraan pembukaan dan penyampaian laporan, yaitu pembukaan anggaran ini harus dilakukan dengan tertib, teratur, dan benar, agar laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian yang terakhir, pengawasan pelaksanaan anggaran sekolah. Jadi, pengawasan merupakan hal yang penting dan fungsi dalam manajemen organisasi, karena agar tidak ada kelalaian sehingga akan tujuan organisasi tercapai. Pelaksanaan anggaran sekolah harus dikontrol oleh kepala sekolah sebagai manajer sekolah. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan dalam penggunaan anggaran sekolah, sehingga bisa mencapai tujuan dan bisa dipertanggungjawabkan. Agar pengawasan bisa berjalan secara efektif, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama berkaitan erat dengan hasil yang diinginkan, yang kedua objektif, yang ketiga lengkap, yang keempat tepat pada waktunya, dan yang kelima dapat diterima. Selanjutnya ada tujuan manajemen keuangan di sekolah adalah agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemakaian dana sekolah, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi yang berhubungan dengan keuangan sekolah, serta meminimalisir penyalahgunaan anggaran untuk yang tidak diperlukan. Sekian dan terima kasih.